Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita kristalisasi. Kali ini kita ambil tema tentang suku Lewi dari Bilangan pasal 3 dan pasal 4. Tentu kita belum bisa menguraikan semua, tapi kurang lebih di pasal ini suku Lewi dia dihitung ya. Jumlahnya dihitung ya, dan pelayanannya diatur di sekitar tema suci ya. Nah, kita harus melihat dulu mengapa suku Lewi yang mendapat tugas-tugas untuk melayani tema suci ya. Jadi kita harus melihat dulu kembali ke belakang ya, karena ini semata-mata karena kasih karunia Tuhan, maka Tuhan memilih suku Lewi. Tapi ketika kasih karunia Tuhan itu dan Tuhan memilih suku Lewi, ada juga jalannya, sejarahnya mengapa suku Lewi dipilih. Tapi jangan salah ya, bukan karena suku Lewi melakukan tindakan-tindakan maka Tuhan memilih, jangan ya. Tapi karena suku Lewi sudah lebih dulu ditetapkan Tuhan, dipilih Tuhan, maka kelihatanlah tindakan-tindakan suku Lewi itu ya. Nah, mari kita melihat dulu sebenarnya suku Lewi itu tidaklah baik dalam arti secara manusia lah, kita lihat nih. Mari kita lihat kasusnya ini. Simeon dengan Lewi itu waktu itu mereka menghantam satu suku bangsa karena kasus Dina waktu itu ya. Dan dalam berkatnya Yakub di Kejadian pasal 49 dia bilang begini, ayat 5. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka adalah alat kekerasan. Ayat 6. Biarlah jiwaku tidak masuk dalam persepakatan mereka. Ya. Kira-kira di ayat 7 malah terkutuklah kemarahan mereka karena sangat ganas dan kesewenangan mereka karena hal itu sangat keras. Jadi Yakub sendiri dalam berkatnya dia tidak mau mengambil bagian dalam kekerasan ya suku Simeon dan Lewi ya. Nah, jadi sebenarnya Lewi bukan suatu suku yang dapat berkat spesial kayak Yusuf begitu ya. Ini yang paling spesial di antara saudara-saudaranya dan sebagainya. Enggak, Lewi adalah suku yang keras, katakanlah begitu ya. Nah, jadi pilihan daripada Tuhan kepada suku Lewi jelas bukan karena Lewi secara manusia itu suatu suku yang sudah dapat berkat spesial lah, kira-kira begitu, bukan. Nah, mengapa setelah Lewi mendapat kasih karunia, kita melihat memang ada juga tindakan-tindakan dari suku Lewi yang membuat Tuhan, ya karena kasih karunia itu ya, dan Tuhan memilih itu. Ya, mari kita melihat dulu kasus anak lembu emas. Itu adanya di Keluaran 32-33, kita nggak usah baca lagi ya. Kurang lebih begini ceritanya itu. Waktu itu Musa setelah Tuhan mengikat perjanjian, mengadakan penampakan demikian yang luar biasa di Gunung Sinai. Musa naik ke atas ya sendiri, dia berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum roti, tidak makan roti dan tidak minum. Untuk setelah selesai dia berpuasa, dia dapat 2 loh batu, loh perjanjian itu ya. Nah, di antara itu ya Israel merasa kok kemana Musa gitu. Nggak sabar dia menunggunya. Dan akhirnya bangsa Israel mendesak Harun pada waktu itu untuk membuat anak lembu emas agar mereka bisa ya menggantikanlah ya pulang ke Mesir atau bagaimana maunya orang banyak itu Israel pada waktu itu ya. Dan karena Harun didesak itu, dia membuat ya anak lembu emas itu. Nah, ketika itu Tuhan sangat murka sekali ya, kasusnya itu mengerikan sekali karena
pemberontak, katakanlah itu berhala itu sudah bahkan menyeret Harun sebagai imam besar, ya. Ketika itu Tuhan mau menghajar Israel, mau dihabisin dengan catatan dia akan bangkitkan lagi satu bangsa yang lebih bagus, lebih kuat lewat Musa. Tapi Musa waktu itu dia mengetengahi agar jangan dilakukan itu, ya. Bahkan dikatakan Musa pun mendoakan Harun karena Harun juga mau dibinasakan, ya. Kalau kita lihat kejadian di dalam kitab Ulangan, ya. Ulangan, mari kita baca dulu Ulangan karena ini Harun juga terlibat di sini, ya. Ulangan pasal 9 ayat 20, juga kepada Harun Tuhan begitu murka hingga ia mau membinasakannya. Ini Musa sedang bicara soal anak lembu emas itu, ya, peristiwa itu. Maka pada waktu itu aku berdoa untuk Harun juga, ya. Jadi kalau tidak karena diketengahi oleh Musa, maka Israel termasuk Harun akan binasa pada saat itu juga, ya. Nah, sekarang ketika Musa turun dari gunung, dia sudah bawa 2 loh batunya itu, ya. Dan karena disitulah dia murkanya Musa itu mengekspresikan murkanya Tuhan. Dan dia banting itu 2 loh batu itu, dibantingnya pecah, ya. Dan Musa dikatakan, mari kita baca aja dulu, ya, kejadian Keluaran Keluaran 33 ini. Dikatakan 32, ya, ayat 26. Setelah Musa banting pecah begitu, maka dikatakan di sini ayat 26, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, perhatikan ini, ya. Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Yang memihak kepada Tuhan, ya. Karena pada waktu itu umat Israel sudah bersama dengan Harun itu sebenarnya, walaupun Harun didesak apapun alasannya, Harun lebih mengutamakan kepentingan orang banyak di situ. Mereka ini sudah kumpulan yang menyembah berhala, anak lembu emas. Sementara di sini di luar perkemahan ada kepentingan Tuhan. Nah, ditanyalah ini pertanyaan ini, nanti pertanyaannya kita bahas ini. Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Nah, ini kita lihat, ya. Tindakan Bani Lewi ini yang telah mendapatkan kasih karunia itu, karena kita tahu Lewi itu bukan seorang yang baik, ya, sebenarnya. Dia orang keras begitu, ya. Membunuh orang waktu itu kasus Dina itu. Dan ini, tapi Bani Lewi dengan berani memihak kepada kepentingan Tuhan. Ya, sekali lagi, ya, bukan karena Bani Lewi itu memihak kepada Tuhan maka Tuhan pilih. Terbalik, jangan begitu. Tuhan sudah pilih Bani Lewi mendapatkan kasih karunia sedemikian sehingga Bani Lewi berpihak kepada Tuhan. Karena tidak gampang dalam kondisi seperti itu. Ketika orang banyak sudah, bahkan Harun pun pada waktu itu dia terseret. Dia tidak bisa menolak keinginan orang banyak. Ya, kepentingan orang banyak nggak bisa ditolak oleh Harun pada waktu itu. Ya, tetapi Bani Lewi melakukan tindakan dahsyat sekali. Ya, dan untuk sebagai buktinya, dibilang begini. Saudara, Musa bilang begini, ya. Baiklah kamu masing-masing mengikat pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Untuk membuktikan bahwa Bani Lewi ini benar-benar memang dia memihak kepentingan Tuhan. Sementara di sini umat Israel sudah menyembah berhala, tidak lagi sama sekali peduli dengan perjanjian Tuhan, nggak peduli dengan kepentingan Tuhan. Nah, sebagai buktinya diminta bawa pedang, bunuh saudaramu. Bani Lewi melakukannya. Dia bunuh dengan pedang, ada 3.000 orang Israel kurang lebih mati. Ya. Jadi kita melihat di sini, ya. Memang pilihan itu kasih karunia.
Tuhan memilih Bani Lewi untuk mendekat kepada kemah pertemuan, untuk melayani di kemah pertemuan karena kasih karunia semata-mata. Tapi setelah kasih karunia datang, memang ada tindakan Bani Lewi yang membuktikan memang dia berpihak kepada kepentingan Tuhan. Ya. Dan bukan hanya itu aja, Bani Lewi juga disucikan juga ya setelah dia membuktikan keberpihakannya kepada Tuhan. Bukan berarti dia langsung bisa melayani di sekitar atau melayani kemah pertemuan. Karena di sini dilihat dalam bilangan ini, dalam bilangan ya. Dalam bilangan 8 ya, ayat 5 dan 7, Bani Lewi tetap harus ditahirkan. Ayat 5 saya bacakan ya. Ayat 10 ya. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, ambillah orang-orang Lewi dari tengah-tengah Bani Israel, dan engkau harus menahirkan mereka. Ya, dengan ada ritualnya, dengan ada korbannya juga. Suku Lewi dibersihkan dari segala kenajisan jasmani lah, bulu-bulunya dipotong dan sebagainya. Jadi kita lihat satu prinsip di sini ya, dan nanti sebentar kita akan terapkan kepada gereja ya, karena Israel itu adalah jemaah padang gurun. Ya, itu kalau dilihat di Kisah Para Rasul 7 itu Stefanus bilang Israel itu jemaah Tuhan di padang gurun. Gereja di padang gurun itulah ya. Dan dia tipe daripada gereja yang saat ini. Nah, jadi kita melihatlah ya dulu ya kasusnya ini ya, suku Lewi. Kita sedang belajar tentang suku Lewi ini yang dikatakan boleh mendekat melayani kemah pertemuan. Ini hak yang luar biasa ya, walaupun memang dia nggak mendapat bagian tanah perjanjian, tapi bagiannya adalah Tuhan sendiri. Jauh lebih mulia kan. Oke lah. Sekarang kita nampaknya sudah bisa menerapkan dalam kondisi dunia kekristenan saat ini. Siapakah suku Lewi di dalam dunia kekristenan saat ini? Ini pertanyaan ya. Karena ada banyak yang langsung aja menilai, suku Lewi itu orang yang pelayanannya full time katanya. Tunggu dulu lu, jangan main nerapin gitu sembarangan aja. Lihat dulu ceritanya pelan-pelan, lihat dulu kondisi dunia kekristenan, baru kita melihat siapa sebenarnya suku Lewi. Suku Lewi ya, dalam kekristenan ini. Yang jelas, ini suku Lewi ini adalah orang-orang yang bukan hanya dipanggil. Orang Israel semuanya dipanggil keluar dari Mesir. Tapi yang melayani dekat kemah pertemuan itu cuma suku Lewi. Jadi dia, kalau saya bilang dia ini suku Lewi ini pakai istilah yang di dalam perjanjian baru, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi suku Lewi ini orang-orang yang dipilih. Bukan hanya dipanggil ya, karena kalau dipanggil seluruh orang Israel dipanggil keluar. Tapi keimaman atau pelayanan dekat ke kemah pertemuan itu suku Lewi. Dia orang yang dipilih ya, di antara yang dipanggil itu. Ya. Nah, mari kita melihat dulu bagaimana kondisi dunia kekristenan saat ini, supaya kita bisa membandingkan dulu dengan jemaah padang gurun pada waktu itu. Pada waktu itu jemaah sudah jatuh ke dalam penyembahan anak lembu emas. Bahkan Harun terseret ke dalamnya karena dia mementingkan kepentingan orang banyak. Sekarang dunia kekristenan bagaimana? Menurut kita, ini bukan menurut saya, menurut kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, saudara akan melihat di situ ajaran yang menyebabkan gereja jatuh. Jezebel, Bileam, Nikolaus. Saya tidak usah ceritakan lagi. Sudah berulang-ulang saya menjelaskan ini. Ya. Gereja karena ajaran ini jatuhlah ke dalam ribuan denominasi, pecahan-pecahan gereja itu. Denominasi itu bukan gereja. Denominasi itu pecahan-pecahan gereja karena ada beberapa pemimpin dengan ajaran palsu menarik murid kepada dirinya dan mengajarkan ajaran Bileam, Nikolaus, dan Jezebel. Gereja sudah jatuh. Dunia kekristenan saat ini sudah dalam kondisi tidak jauh beda dengan kondisi Israel ketika menyembah anak lembu emas. Ya, Jezebel perampasan otoritas, Nikolaus yang membangun hierarki, otoritas manusia masuk, pemerintahan manusia masuk,
dan Bileam dagang. Dalam dunia kekristenan sudah begitu kondisinya, nggak terlalu beda lah. Ya. Barang siapa yang bisa melihat, ya melihatlah. Ya. Yang enggak, ya udah. Nah, dalam kondisi gitu, Tuhan bertanya, siapa yang memihak kepadaku? Bukan siapa yang melayani Tuhan, enggak. Tuhan nggak tanya itu. Tuhan tanya, siapa yang berpihak kepada kepentinganku? Kepentingan firman. Ya, siapa yang berpihak kepadaku? Atau lebih tepat begitulah ya. Nah, suku Lewi ini orang-orang yang dipilih yang dia tidak mau mengikuti kepentingan orang banyak yang memang pada waktu itu ingin anak lembu emas. Kepentingan orang banyak yang memang bahkan sudah menjadi ajaran Bileam, Nikolaus dengan Ijabel itu, dia nggak mau ikut itu. Dia hanya memperlengkapi murid, nggak menarik murid, apalagi narik duitnya. Ya. Dia tidak mengadakan dagang Bileam, dia berikan apa yang gratis, ya apa yang dari Tuhan gratis dia berikan itu. Tidak ada yang dagang-dagang, nggak dari mulai dagang firman, dagang buku, dagang urapan, dagang minyak, dan semuanya karunia Roh Kudus, semua didagangin dalam dunia kekristenan. Kita tidak mau ikut orang Lewi ini, orang Lewi ya. Jadi persoalannya sekarang ini dalam dunia kekristenan ya, pertanyaannya. Ini bukan siapa yang mau melayani. Siapa yang mau melayani Tuhan. Ya enggak kan itu. Karena kondisinya harus dilihat dulu dunia kekristenan ini. Kondisinya adalah kondisi di mana ada di situ kepentingan orang banyak. Anak lembu emas. Katakanlah begitu ya. Dengan segala ajaran Bileam, Ijabel, Nikolaus. Ada di situ. Ya barang siapa yang melihat, melihatlah. Ya. Pertanyaannya sekarang siapa yang berpihak kepada kepentingan Tuhan? Nah di sini. Ya. Saya yakin orang-orang yang dipilih Tuhan, dia akan berpihak kepada kepentingan Tuhan. Orang-orang yang dipilih Tuhan ya, akan berpihak kepada kepentingan Tuhan. Karena kalau enggak, ya isinya dipilih ini ya kasih karunia juga. Karena tidak ada seorang pun yang mau, katakanlah melawan orang banyak lah. Ya, dalam arti nggak dapat pujian dari orang banyak, dibenci oleh orang banyak. Ditolak gitu dan sebagainya. Nggak ada yang mau secara manusia itu, nggak ada yang mau begitu. Semua orang ingin dihargai orang banyak, dipilih, disanjung kalau perlu ya. Dapat uang dari orang banyak apa sebagainya, dapat fasilitas semua rata-rata ya memang begitulah kemanusiaan kita. Tapi kalau kita dipilih Tuhan dan pertanyaannya saat ini bukan apakah kau mau melayani aku, enggak itu pertanyaannya. Itu nggak relevan lagi. Pertanyaannya saat ini, apakah engkau mau berpihak kepada kepentinganku? Karena dalam dunia kekristenan saat ini yang sudah jatuh dalam ajaran Bileam, Ijabel, dan Nikolaus, tak lagi memperhatikan kepentingan Tuhan. Nah itu. Sekali lagi, barang siapa yang melihat, ya dia biarlah melihat. Karena perkataan saya ini hanya berguna sebenarnya bagi umat pilihan Tuhan aja, yang bukan hanya dipanggil, tapi